Halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian para kaum rebahan? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul Startup. Film ini menceritakan tentang kehidupan baru seorang bos gangster yang kini menjadi seorang koki. Seperti biasa, video ini full spoiler. Jadi, kalau kalian nggak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita Startup 2019. Film ini diawali dengan menampilkan dua ABG yang lagi motoran pakai motor Astrea di tengah kota, bernama Taek-il dan Sang-fil, di mana Taek-il, si bocah ABG berambut pirang, baru saja membeli sepeda motor Astrea bekas secara online. Namun, karena yang mereka beli adalah motor tua, jadi motor itu sudah bodol, jadinya sering ngebul dan sering mogok. Saat mereka ingin menghidupkan mesinnya, tiba-tiba mereka dihadang oleh preman. Dan preman itu menendang motornya yang menyebabkan kaca spion sepeda motor itu pecah. Taek-il yang merasa kesal kemudian berusaha mengejar para preman-preman itu. Singkat cerita, ketika mereka sedang mengejar preman itu, mereka malah menjadi incaran polisi yang sedang berpatroli. Sungguh membagongkan sekali. Karena sepeda motornya yang udah bodol, Taek-il tidak bisa mengendarai sepeda motor itu dengan benar, sehingga ia menabrak sesuatu dan akhirnya dia terjatuh. Yang kemudian Taek-il dan Sang-fil segera dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, ibu Taek-il datang dan memarahi Taek-il karena membeli motor dengan uang SPP sekolahnya. Kemudian Taek-il mengungkapkan kepada ibunya kalau dia ingin berhenti sekolah karena dia berpikir ibunya tidak akan mampu membayar uang sekolahnya lagi untuk ke perguruan tinggi. Mendengar hal itu, ibunya yang merupakan mantan atlet voli profesional kemudian menampar wajah Taek-il dengan sangat keras karena dia telah membuatnya sangat marah dan menyakiti hatinya karena ucapannya itu. Di keesokan harinya, Taek-il yang tidak peduli dengan masa depannya dan tidak ingin menjalani kehidupan yang diinginkan ibunya, memutuskan untuk kabur dari rumah tanpa tujuan. Dengan bermodalkan $10 di kantong celananya, dia kemudian naik angkot bus dan pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, ibunya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berusaha mencari keberadaan Taek-il dengan menelponnya. Namun Taek-il tidak mengangkat panggilan ibunya. Meskipun dia sangat keras kepada Taek-il, tetapi ia berharap Taek-il dapat menjalani kehidupannya yang lebih baik darinya. Itu sebabnya dia bekerja sangat keras untuk membiayai sekolah Taek-il hingga ke perguruan tinggi. Tapi sepertinya Taek-il tidak mengerti keinginan ibunya dan malah menentang ibunya dan meninggalkannya. Sementara itu, Taek-il ternyata berada di bus yang menuju ke kota kecil bernama Gunsan. Setelah turun dari bus, Taek-il tidak sengaja bertemu dengan seorang AWW ABG berambut merah bernama Kyungjo. Lalu, si AWW itu meninju perutnya si Taek-il karena dari tadi Taek-il terus memperhatikannya. Scene berpindah di mana Taek-il yang lelah dan juga lapar melihat sebuah toko yang menawarkan semangkuk hidangan mie yang sangat murah. Kemudian dia langsung segera bergegas ke sana dan bertemu dengan bapak-bapak pemilik restoran itu bernama Gong. Tepat ketika Taek-il akan makan semangkuk mie harga diskon itu, seorang kurir paket memasuki toko dan menuju ke dapur. Namun, tiba-tiba ada keributan di dapur. Taek-il yang melihat kurir itu pergi dari sana, sontak hal itu membuat Taek-il penasaran dengan apa yang terjadi di dapur. Namun, dia tidak berani untuk menanyakan hal itu. Setelah itu, dia memutuskan untuk bermalam di pemandian umum dan memikirkan langkah selanjutnya. Scene berpindah di tempat lain, terlihat Sang-fil yang tinggal bersama neneknya, di mana dia mencari nafkah dengan cara mengupas kacang. Di keesokan harinya, ketika Taek-il kembali ke restoran mie itu untuk makan, dia menemukan bahwa mereka membutuhkan kurir pengiriman makanan. Tanpa pikir panjang, ia langsung melamar pekerjaan itu. Kemudian, si bos memberitahu jika Taek-il ingin bekerja di sini, dia harus bekerja setidaknya selama 3 bulan sebelum meminta hari libur atau cuti untuk kembali ke rumah. Dan Taek-il pun langsung menyetujuinya. Kemudian, dia diperkenalkan dengan seorang kurir pengiriman paket makanan bernama Goman,
yang tampaknya sedikit ceroboh. Scene kemudian beralih kepada Sang Pil, di mana Sang Pil bertemu dengan seorang pria bernama Dongwa yang menawarinya sebuah pekerjaan. Namun di sini dia tidak diberitahu apa pekerjaannya dan akan mengungkapkannya kepada Sang Pil saat dia melakukan wawancara kerja nanti. Scene berpindah di resto mie. Setelah melihat kejadian kemarin, Taek-il kemudian pergi ke dapur untuk menemui Gyo-sok, seorang pria besar yang menjadi koki di restoran mie itu. Dengan tatapan tajam, namun Taek-il yang sok iye kemudian ditampar oleh Gyo-sok sampai pingsan. Malam hari pun tiba, di mana Taek-il yang terbangun dibuat terkejut melihat kalau Gyo-sok ada di sebelahnya dan tidur dengan mata yang terbuka. Keesokan harinya, di pagi hari, Taek-il memulai hari pertamanya bekerja sebagai kurir pengirim makanan. Karena sifatnya yang sok iye, dia sering membuat kesal Gyo-sok, terutama ketika dia mengolok-olok tubuh besarnya yang tersangkut. Namun, Taek-il lebih memilih pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Sang Pil ternyata bekerja untuk Dongwa sebagai penagih pinjol. Sementara itu, Taek-il tampak akrab dengan rekan kerjanya meskipun ia sering berdebat dengan Gyo-sok karena hal-hal sepele. Kemudian, Gyo-sok dan Taek-il membuat taruhan di mana Taek-il akhirnya jatuh pingsan setelah Gyo-sok menghantamnya dengan satu pukulan. Di sini kita tahu meski Gyo-sok berbadan besar, namun dia ternyata oncom, nggak twice nggak laki. Sementara itu, Sang Pil yang sedang membagikan kartu nama dari kantor pinjaman tempat dia bekerja secara tidak sengaja melihat ibu Taek-il sedang mengobrol dengan seseorang yang mana dia sepertinya sedang dalam masalah. Di tempat lain, Taek-il terlihat mengantarkan makanan kepada seseorang yang ternyata dia adalah si AWW berambut merah yang bertemu dengannya di terminal bus. Karena pernah dipukul, Taek-il yang sok iye ingin balas dendam. Namun ternyata dengan mudah si AWW ini malah memukulnya balik, yang akhirnya si Taek-il pun pingsan. Ketika dia pulang ke rumah dengan keadaan yang babak belur, Gyo-sok tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengejeknya sepanjang jalan. Tak lama kemudian, ponsel Taek-il berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari Sang Pil. Tapi karena Taek-il sedang berada di toilet, Gyo-sok kemudian mengangkat panggilan itu. Sang Pil terlihat terkejut saat Gyo-sok yang mengangkat teleponnya. Taek-il yang melihat itu langsung mengambil ponselnya, dan Sang Pil rupanya kalau dia ingin memberitahu Taek-il tentang ibunya yang tampaknya mengalami kesulitan. Namun tampaknya dia tidak peduli dan malah langsung menutup teleponnya. Saat makan bersama, Taek-il secara tidak sengaja memberitahu rekan kerjanya bahwa dia telah dipukuli oleh seorang gadis. Mendengar hal itu, Gyo-sok semakin mengejeknya dan Gyo-sok pun ngakak kencang. Di tempat lain, Kyung-jo yang baru saja tiba di kamar hotelnya dikejutkan dengan kehadiran dua pria asing yang mengobrol dengan teman sekamarnya. Kyung-jo dan kedua pria itu kemudian baku hantam. Namun karena Kyung-jo ini AWW, dia dipukuli habis-habisan oleh mereka. Kemudian dia langsung kabur dari sana. Sementara itu, saat Taek-il dan rekan kerjanya bersantai di atap, mereka melihat Kyung-jo berlari ke arah mereka. Karena ingin balas dendam, Taek-il langsung lompat turun dan menghentikannya. Tapi ternyata Kyung-jo lagi berada dalam masalah karena kedua pria itu mengejarnya dan akan memukulnya. Melihat hal itu, Taek-il tak tinggal diam dan bergegas membantu Kyung-jo. Meskipun dia mempunyai dendam, namun karena kroco, akhirnya dia juga malah dipukuli. Perkelahian itu pun membuat keributan. Warga di sana langsung keluar dari rumahnya. Akhirnya kedua pria itu pun memutuskan untuk kabur dari sana. Kemudian Taek-il membawa Kyung-jo ke restoran untuk mengobati lukanya. Setelah itu, Kyung-jo mengucapkan terima kasih dan pergi dari sana. Melihat Kyung-jo yang nyeker, kemudian Taek-il meminjamkan sepatunya. Di sini terlihat Taek-il yang mulai menyukai pekerjaannya sebagai pengantar makanan. Suatu hari, Taek-il kembali mengantarkan makanan untuk Kyung-jo, yang kemudian mengembalikan sepatunya. Namun di sini Taek-il menolak Kyung-jo yang ingin membayar makanannya. Di malam harinya, Taek-il akhirnya mendapatkan gaji pertamanya, dan Gyo-sok merayunya agar Taek-il mau menraktir mereka semua. Ketika sedang mukbang, Gong menasehati Taek-il agar menyempatkan diri untuk pulang mengunjungi ibunya. Namun karena Taek-il mengabaikan nasihat Gong, Gyo-sok langsung menampar wajahnya dengan sangat keras.
Namun tamparan yang diberikan oleh Gyeosok ternyata berhasil membuat Taek-il sadar, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Namun setibanya di rumah, Taek-il menemukan sebuah catatan dan mengetahui bahwa ibunya sedang bekerja. Taek-il kemudian reuni dengan si Sang-fil, di mana mereka berdua kemudian menceritakan kehidupan satu sama lain setelah lama tidak bertemu. Lalu Taek-il menyarankan agar Sang-fil berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang penagih pinjol karena dia mengkhawatirkan keselamatannya. Namun Sang-fil tidak peduli dengan kata-kata si Taek-il. Setelah itu Taek-il kemudian mengunjungi ibunya yang kini memiliki toko roti sederhana yang dibelinya dengan harga yang murah. Kemudian dia memberitahu ibunya kalau dia sekarang bekerja di sebuah restoran mie di kota Gunsan. Setelah mendengar hal itu, ibunya langsung memarahinya karena dia bekerja keras untuk membiayai sekolah Taek-il. Lalu ia menyuruhnya untuk segera pulang dan melanjutkan sekolahnya. Tapi Taek-il menentang keinginan ibunya dan pergi setelah dia memberikan gaji pertamanya kepada ibunya. Setelah Taek-il pergi, seorang pria datang menemui ibunya dan memperingatkan kalau toko roti ini akan segera dibongkar. Rupanya dia membeli gedung yang sudah dibangun secara ilegal oleh pemilik sebelumnya. Scene beralih di mana Sang-fil diminta untuk menagih utang dari pemilik toko daging. Awalnya dia terlihat sangat percaya diri, namun dia malah diserang dengan barbar sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain, Taek-il mengalami oleng saat hendak mengantarkan makanan yang menyebabkan dirinya terjatuh di jalan. Ketika sebuah mobil dengan sengaja menyenggol sepeda motor Astrea Legend-nya. Dan ternyata pengemudi mobil itu salah satu pria yang menghajar Kyung-ju malam itu. Scene berpindah di restoran mie dan Kyung-ju sekarang diterima bekerja di restoran mie sebagai pelayan. Lalu Gong menawarkan dia untuk menempati kamar mendiang putrinya setelah mengetahui bahwa Kyung-ju tidak memiliki tempat tinggal. Untuk menyambut kedatangan Kyung-ju sebagai karyawan baru, Gyeosok mengajak mereka pergi ke tempat karaoke untuk bersenang-senang. Sekembalinya dari sana, dia bertemu dengan pria yang telah menyenggolnya di jalan tadi. Dan kebetulan, ia ingin balas dendam. Namun, karena keroco, dia dapat dengan mudah dirobohkan oleh pria itu. Lalu, Gyeosok turun tangan dengan mengolesi wajah pria itu dengan bubuk keripik pedas. Di tempat lain, Sang-fil yang telah keluar dari rumah sakit mencoba balas dendam pada tukang daging yang memukulinya dengan berniat akan membunuhnya. Namun Sang-fil pun tobat dan sadar kalau itu tindakan yang salah. Lalu scene berpindah di mana orang yang menyenggolnya menggunakan mobil datang ke restoran bersama para preman pasar. Kemudian mereka membuat kekacauan di sana sehingga abu jenazah mendiang putri Gong berserakan kemana-mana. Lalu Gyeosok keluar dan tidak dapat lagi membendung amarahnya. Dan dengan cepat mereka langsung dihajar oleh Gyeosok. Setelah itu, para polisi datang ke sana dan membawa mereka semua termasuk Gyeosok. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya Gyeosok adalah bos gangster yang sangat dihormati di daerah itu, bahkan oleh polisi sekalipun. Dan memang Gyeosok kita ini. Cerita bermula di mana saat itu Gyeosok yang terluka sedang berkelahi dengan gangster rivalnya. Secara tidak sengaja, dia bertemu dengan Gong yang akan bunuh diri karena frustasi setelah kematian putrinya. Ia kemudian menyelamatkan Gong dan memintanya untuk tidak putus asa dan terus hidup demi putrinya. Sejak saat itu, Gyeosok memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai chef di restorannya Gong dan meninggalkan hidupnya sebagai bos gangster. Keesokan harinya di rumah makan Gong tiba-tiba dipenuhi gangster yang ternyata adalah anak buah Gyeosok dulu. Seorang pria bernama Taesung meminta Gyeosok untuk kembali menjadi bos gangster karena geng saingan mereka sering membuat kekacauan di wilayah mereka dan akan menyerang mereka dengan geng lainnya. Menyadari keberadaannya di sana dapat membahayakan Gong dan yang lainnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster. Tampaknya mereka memahami keputusan Gyeosok dan memintanya untuk kembali kapan saja, karena dia akan selalu diterima di sini. Dan di sini Taek-il tampak bersedih dengan kepergian Gyeosok karena ternyata dia sudah menganggap Gyeosok sebagai keluarganya sendiri, meskipun mereka selalu bertengkar dan Gyeosok selalu mengolok-olok dan memukulinya. Di tempat lain, kalau toko roti ibu Taek-il yang telah disegel karena tempatnya yang ilegal, dan Sung-pil segera memberitahu Taek-il melalui telepon.
Keesokan harinya, Taek-il segera mengunjungi ibunya ditemani oleh Kyung-ju. Ibunya kemudian memberitahu bahwa ternyata dia telah ditipu oleh pemilik bangunan sebelumnya yang membeli tanah secara ilegal. Taek-il yang frustasi dengan masalah ibunya kemudian menghubungi Gyeong-sok untuk meminta bantuan. Namun dia meminta Taek-il untuk tumbuh dewasa dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara itu, Gyeong-sok mengunjungi markas gangster rivalnya, di mana ia kemudian meminta mereka untuk berhenti menyebabkan kekacauan dan menghormati wilayahnya masing-masing. Namun karena mereka menolak tawaran perdamaian, Gyeong-sok terpaksa menghajar mereka semua dan berhasil membuat babak belur para gangster itu sendirian. Di tempat lain, tiba-tiba penagih hutang pergi menemui ibu Taek-il untuk mengumpulkan pembayaran untuk toko rotinya. Taek-il dan Sang Pil mencoba menghentikan mereka, namun karena para penagih hutang berasal dari kantor yang sama dengan Sang Pil, Taek-il kemudian salah paham dan mengira Sang Pil telah menjebak ibunya. Namun ibunya mengatakan kepadanya kalau dia tidak meminjam uang dari Sang Pil. Lalu salah satu penagih hutang itu menemukan sebuah amplop berisi uang gaji yang diberikan Taek-il kepada ibunya. Lalu ibu Taek-il mencoba dengan sopan untuk meminta amplop itu. Namun bos itu menolak untuk memberikannya. Taek-il berusaha mati-matian untuk meraih amplop itu meskipun harus dipukuli hingga babak belur. Melihat hal itu, kemudian ibunya bangkit dan mengeluarkan keahliannya sebagai pemain voli profesional. Kemudian ia menghajar para penagih pinjol itu dan berhasil mengambil amplop gaji Taek-il. Sementara itu, Gyeong-sok meminta Taek-sung untuk membawanya ke restoran. Di sana dia kemudian meminjam peralatan dapur untuk memasak makanannya sendiri. Setelah itu, ia memberitahu kepada Taek-sung bahwa memasak dan menjadi koki di restoran adalah kehidupan barunya, dan mulai sekarang dia akan benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya sebagai bos gangster. Hingga akhirnya Taek-sung pun mengerti dan menghormati keputusan Gyeong-sok. Setelah kejadian itu, Taek-il bersatu kembali dengan ibunya, dan mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Sang Pil untuk sementara waktu, karena rumah mereka telah disita untuk melunasi hutang. Sementara itu, toko roti milik ibunya Taek-il masih dirobohkan. Meskipun begitu, ibu Taek-il lega dan senang karena anaknya sudah kembali ke rumah. Begitu juga dengan Sang Pil. Setelah kejadian itu, Donghwa juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan membuka toko ayam goreng sederhana. Di sisi lain, Gyeong-sok memutuskan untuk kembali menjadi koki di restorannya Gong. Sementara itu, Kyung-ju akhirnya kembali ke sekolah setelah resmi menjadi anak angkat dari Pak Gong. Di akhir film, kita diperlihatkan Taek-il yang mengajak ibunya jalan-jalan menggunakan Astrea Legend-nya. Dan film pun tamat. Gimana? Film ini cukup seru bukan? Dari film ini, kita bisa belajar tentang menghargai keluarga kita sendiri untuk tidak egois. Film ini Mimin kasih rating 8/10. Kalau kalian suka dengan film ini, like aja dan jangan lupa subscribe and see you next video. Bye bye.